Secara logika, kaisar penguasa satu Vena yang terluka tidak mungkin bisa melarikan diri. Bahkan tidak perlu kaisar penguasa untuk bergerak. Dalam kondisi Wu Meng saat ini, dia akan kesulitan menyerang. Di atap, lelaki tua berjubah abu-abu kaisar penguasa tiga Vena itu menatap dingin saat Wu Meng mencoba keluar dari formasi. Dua orang di samping lelaki tua itu, dua kaisar penguasa dua Vena, siap untuk bergerak kapan saja. Di bawah tekanan formasi, aku bisa mengeluarkan keterampilan pedangku hanya dengan setengah kekuatan. Di balik topeng, kulit Wu Meng pucat. Tekanan tak terlihat di dunia mencegahnya untuk sepenuhnya mengeluarkan kekuatan segel ilahi dan domain daunnya. Tekanan itu menahannya, membatasi gerakannya. Jika aku mengaktifkan armor pertempuran paduan, itu akan jauh lebih mudah untuk ditanggung. Namun, itu akan mengungkap identitasku. Aku tidak menginginkan itu. Wosh, wosh, wosh. Lebih dari 100 penjaga elit melayang ke udara. Mereka ingin menangkap Wu Meng dengan mengandalkan formasi dan batasan. Kau mencari kematian. Wu Meng mendengus dingin. Meskipun dia terluka, harga dirinya mencegahnya menerima kekalahan di tangan para prajurit acak ini. Menjadi iblis melalui pembunuhan, menjadi gila dalam kemarahan. Bang! Hati Wu Meng meledak dalam kemarahan saat dia melepaskan domain dao pembantaiannya. Cahaya pedang menyala, dan langit yang cerah berubah menjadi gelap. Ketika cahaya pedang berlalu, langit kembali cerah. 10 teriakan menyedihkan terdengar serempak. 10 sosok jatuh secara bersamaan, masing-masing terbelah dua, jiwa mereka hancur. Wu Meng menjadi hiruk-pikuk. Langit berganti-ganti antara gelap dan cerah saat pedangnya bergerak, menebas para penjaga elit. Wu Meng tidak ingin membunuh hanya satu dengan setiap ayunan, dia ingin membunuh 10 dengan setiap ayunan yang ganas. Betapa kuatnya, berbagai ketua asosiasi yang menyaksikan pertempuran dari paviliun utama menarik napas tajam. Ini adalah hasilnya bahkan ketika Jin Bao telah melukai pihak lain dengan parah. Jin Bao adalah kaisar penguasa tiga Vena yang menjadi terkenal sejak lama. Meskipun terluka parah oleh kaisar penguasa tiga Vena, orang ini bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu. Jika Jin Bao tidak mengambil tindakan, seberapa mengerikan kekuatan orang ini? Liu Zhang dari paviliun harta karun berlimpah menunjukkan ekspresi dingin saat dia memarahi dengan marah, sekelompok orang tidak berguna. Aku tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Kamu harus mengalahkannya hari ini. Ketika Wu Meng bergerak, Liu Zhang segera merasa seperti kehilangan muka. Rencananya untuk menangkap Wu Meng hidup-hidup mungkin gagal. Kakak kedua, kakak ketiga, kalian berdua pergi dan bantu. Cepat akhiri pertempuran. Jangan biarkan Tuan Liu terus kehilangan muka, lelaki tua berjubah abu-abu itu menginstruksikan dengan acuh tak acuh. Boom! Keduanya melayang ke udara, dan angin serta awan segera berkumpul. Wu Meng, yang membunuh musuh dalam formasi, merasa seperti seluruh dunia menjulang tinggi di belakangnya. Retakan muncul di domain dao Wu Meng. Tiba-tiba, dia berbalik dan mengayunkan pedangnya. Dang! Dua pedang mendarat di pedang Wu Meng. Kemudian, dia memuntahkan darah, dan serangan pihak lain menjatuhkannya ke belakang. Hehe, kamu juga menggunakan pedang. Kalau begitu, kami saudara akan bermain denganmu sebentar. Kami akan menunjukkan kepadamu apa keterampilan pedang sejati. Kedua bersaudara itu menyerang secara bersamaan. Saat lampu pedang menyala, sosok mereka bergerak. Dentang pedang yang beradu terdengar terus-menerus. Niat pedang membubung ke awan, memenuhi langit di atas halaman. Dang, 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 dentang itu tak henti-hentinya. Wu Meng menggertakkan giginya, bertarung melawan dua kaisar penguasa dua Vena sendirian. Dalam beberapa saat, lebih dari 100 luka pedang muncul di tubuhnya. Darah mewarnai jubahnya menjadi merah, tetapi kedua saudara itu juga tidak lolos tanpa cedera, mereka juga memiliki beberapa luka pedang di tubuh mereka. Wu Meng mengambil pendekatan dengan mendaratkan serangan pedang untuk setiap serangan yang mendarat padanya. Bahkan jika Wu Meng harus menderita serangan pedang, dia akan menyerang dengan pedangnya tanpa rasa takut. Ini adalah sumber julukan Wu Meng sebagai setan pedang, hasil dari karakter bawaan teknik kultivasinya. Semakin banyak luka yang dia dapatkan, semakin gila dia, dan semakin kejam dia jadinya. Ini, untuk berpikir bahwa pedang kembar petir paviliun harta karun berlimpah tidak dapat menekan orang ini. Setelah menjatuhkan Wu Meng di awal,
pedang kembar petir berhasil menekannya dengan kuat, memaksanya mundur terus-menerus, lalu menjebaknya di antara mereka, mencegahnya maju. Namun, setelah beberapa saat, darah membasahi Wu Meng sepenuhnya, dan kekuatan domain Dao pembantaiannya meningkat. Wu Meng mengeluarkan dengungan pedang melolong saat dia tersenyum seperti dewa pembunuh yang kuat. Auranya yang mengamuk memungkinkannya untuk melakukan serangan balik saat dalam bahaya. Wosh! Wosh! Angin pedang melolong di halaman, terdengar seperti tawa hantu yang jahat. Tidak seorang pun tahu apakah itu pedang atau Wu Meng yang tertawa, tetapi tawa itu sangat dingin. Wu Meng benar-benar menekan pedang kembar petir dalam momentum. Bermain dengan pedang melawanku, mari kita lihat pedang siapa yang lebih kejam. Wu Meng tertawa sinis di balik topengnya. Dia tidak peduli seberapa parah lukanya, hanya pedang kembar petir yang ada di matanya yang serius. Dengan pedang iblis di tangannya yang bernyanyi seperti tawa, yang tersisa hanyalah pembantaian sepuasnya. Ekspresi para ketua asosiasi di paviliun utama berubah perlahan. Para ahli kaisar berdaulat di belakang para ketua asosiasi ini bergerak di depan para ketua asosiasi mereka tanpa suara, meletakkan tangan mereka di senjata mereka karena takut Wu Meng cukup gila untuk memutuskan untuk mengalahkan mereka bersamanya. Orang gila, mungkinkah orang ini dari Dao Iblis? Salah satu ketua asosiasi gemetar saat melihat serangan gila Wu Meng. Tidak peduli siapa dia harus mati hari ini. Liu Zhang dari paviliun harta karun berlimpah berkata dengan gigi terkatup, menunjukkan ekspresi dingin. Cahaya terang bersinar di mata lelaki tua kaisar berdaulat 3 vena di atap. Tiba-tiba, lelaki tua kaisar berdaulat 3 vena itu mengeluarkan teriakan keras yang membuat telinga semua orang berdenging. Mereka merasa pusing setelah jiwa mereka terguncang. Ketika mereka melihat sekeliling, mereka memiliki penglihatan ganda. Dunia di sekitar mereka berguncang, bahkan tubuh mereka bergetar, tidak dapat berdiri dengan kokoh. Puci, guncangan itu menghentikan momentum Wu Meng, dan dia memuntahkan seteguk darah. Cahaya dingin dan kejam melintas di mata pedang kembar petir. Kemudian, 2 pedang menusuk dada Wu Meng pada saat yang sama. Begitu pedang itu menembus dada Wu Meng, keduanya tampaknya memahami sesuatu secara diam-diam, dan mereka dengan cepat mundur bersama. Namun, masih terlambat. Wu Meng mengeluarkan teriakan perang yang ganas, terdengar seperti raungan marah dari puluhan ribu jiwa heroik yang datang dari kedalaman 18 lapisan neraka. Raungan marah itu menembus banyak lapisan neraka, meletus dengan aura kuno dan menghancurkan serangan energi jiwa lelaki tua berjubah abu-abu itu. Kemudian, Wu Meng melolong saat dia mengayunkan pedangnya, menggunakan sisa-sisa kekuatannya. 2 bayangan sisa hancur. Namun, luka mengerikan berdarah muncul di dada Thunderbolt Twin Sabers yang mundur. Jika bukan karena baju besi mereka, serangan pedang ini akan memotong mereka menjadi 2. Ini membuat Thunderbolt Twin Sabers ketakutan yang mengerikan, menyebabkan mereka gemetar. Tangan dan pedang mereka bergetar terus-menerus. Sudah berakhir. Semua orang bisa tahu bahwa Wu Meng terkuras setelah serangan pedang terakhir itu. Bahkan jika dia tidak kehabisan tenaga, dia tidak jauh dari itu. Dia telah bertarung dengan nyawanya sebagai taruhannya. Namun, serangan pedang terakhirnya menguras semua energi ilahi dan energi jiwanya. Mati, berdiri di atap, lelaki tua berjubah abu-abu, yang tadinya hanya menonton dengan dingin, kini meraung marah dan melayang ke udara di saat kritis. Sosoknya melesat, dan ia tiba di hadapan Wu Meng. Keputusasaan berkobar di hati Wu Meng. Namun, ia tersenyum di balik topengnya. Ia telah bertarung dengan kekuatan penuhnya dalam pertempuran terakhir ini, mampu bertarung dengan hati-hati. Ia tidak hidup sia-sia. Wu Meng adalah seorang bertalenta luar biasa yang menantang puncak marsial Dao. Jika ia tidak datang siap untuk mati, ia tidak akan mencapai puncak seperti sekarang ini. Namun, tepat saat lelaki tua berjubah abu-abu itu hendak bergerak, ia tiba-tiba merasa seperti telah terjun ke dalam gua es. Tangannya melayang di atas kepala Wu Meng, tetapi ia tidak berani mendaratkan serangannya dan menghancurkan kepala Wu Meng. Rasanya waktu membeku. Semua orang merasa terkejut. Mengapa lelaki tua berjubah abu-abu, yang menyerbu dengan kecepatan kilat, tiba-tiba berhenti? Semua orang dengan cepat melihat sekeliling dan melihat orang berpakaian putih berdiri di dinding. Orang ini muncul di suatu waktu, menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan dingin.
Hanya satu tatapan saja sudah tak tertahankan bagi lelaki tua berjubah abu-abu itu, terasa seperti ribuan pedang menusuknya. Jari-jari lelaki tua berjubah abu-abu itu berkedut, dia ingin membunuh Wu Meng dalam satu dorongan. Apakah kamu percaya bahwa jika kamu terus bergerak, kamu akan mati? Lelaki tua berjubah abu-abu itu hanya membuat gerakan kecil ketika suara dingin terdengar di telinganya. Lelaki tua berjubah abu-abu itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah suara itu. Begitu tatapan keduanya bertemu, tekanan dari garis keturunan naga biru kerajaan Xiao Chen dan energi jiwa dari segel ilahi naga biru Xiao Chen melonjak. Bang, 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 aura tak terlihat melesat melalui banyak lapisan pertahanan. Lelaki tua berjubah abu-abu itu merasakan tekanan yang menyesakkan yang datang dari kedalaman jiwanya. Buk, buk. Lelaki tua berjubah abu-abu itu mundur 3 langkah tanpa sadar. Wosh! Namun, sebelum lelaki tua berjubah abu-abu itu bisa menyelesaikan langkah ketiganya, cahaya ungu menyala, dan sosok putih itu tiba di hadapannya. Meskipun lelaki tua berjubah abu-abu itu tetap waspada, dia tidak menyangka sosok itu akan meninju saat tiba. Betapa cerobohnya, lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi marah. Ini hanyalah kaisar penguasa satu Vena, namun ini tidak pernah berakhir. Aura kaisar penguasa 3 Vena meletus saat lelaki tua berjubah abu-abu itu melemparkan serangan telapak tangan. Bang! Kedua serangan itu bertabrakan. Lelaki tua itu menggunakan energi jiwanya untuk mendukung serangannya, ingin menjatuhkan Xiao Chen kembali. Namun, dia menemukan bahwa energi jiwa Xiao Chen tidak lebih lemah darinya. Faktanya, itu bahkan lebih kuat. Ini membuat lelaki tua berjubah abu-abu itu bingung, dia segera mengeluarkan energi ilahi kaisar penguasa 3 Venanya. Setiap Vena ilahi yang terbuka di alam Vena ilahi sama dengan peningkatan nilai kultivasi. Orang tua berjubah abu-abu itu tidak percaya bahwa kultivasi energi ilahinya tidak dapat menjatuhkan pihak lain. Namun, orang tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba menemukan gambar naga azure muncul di belakang Xiao Chen. Kemudian, banyak gambar naga mengelilingi Xiao Chen. Ketika gambar 10.000 naga terbentuk, darah bocor dari sudut mulut orang tua berjubah abu-abu itu. Kemudian, serangan Xiao Chen membuatnya terbang. Seni 10.000 naga, itu seni 10.000 naga. Orang tua ini sangat berpengetahuan. Melihat teknik kultivasi ini membuatnya tercengang. Ini adalah teknik kultivasi kaisar berdaulat ras naga yang telah lama hilang yang telah diwariskan selama zaman yang tak terhitung jumlahnya dan jauh lebih unggul dari teknik kultivasinya sendiri. Berhenti menyerang saudara pertamaku. Setelah melihat saudara pertama mereka terluka, pedang kembar Thunderbolt mengabaikan luka mereka dan menyerang Xiao Chen untuk membantu orang tua berjubah abu-abu itu. Tidak, kegelisahan melintas di mata lelaki tua berjubah abu-abu itu saat dia berteriak, mencoba menghentikan adik-adiknya. 3 bunga kehidupan. Xiao Chen meletakkan satu tangan di dadanya dan membentuk segel tangan. Pada saat berikutnya, banyak cahaya pedang meledak keluar dari tubuhnya, seperti kelopak bunga yang mekar, berkilauan dengan cahaya terang. Tidak seorang pun bisa tahu apakah kilauan itu karena bunga itu cerah atau cahaya pedang itu cemerlang. Begitu bunga itu mekar, 3 kehidupan pun menyala. Pedang kembar petir yang menyerbu seperti ngengat yang menyerang api di hadapan 3 bunga kehidupan. Ribuan cahaya pedang menusuk mereka, membuat mereka mati mengenaskan, tidak meninggalkan mayat. Tidak, suara lelaki tua berjubah abu-abu itu menghilang dalam keheningan. Adik-adiknya, teman-teman yang telah melalui hidup dan mati bersamanya, telah jatuh. Semuanya terjadi dalam waktu yang dibutuhkan untuk percikan untuk terbang. 10 ketua asosiasi di paviliun utama semuanya tercengang. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang saat dia menoleh ke arah Wu Meng. Kemudian, dia melihat 2 pedang yang ditusukkan ke dada Wu Meng. Meskipun Wu Meng tetap berdiri, dia sudah berhenti bernapas, tidak dapat berbicara. Xiao Chen mengulurkan tangan dan melepaskan topeng Wu Meng. Darah mengalir keluar dari setiap lubang di wajah Wu Meng, menghadirkan pemandangan yang mengejutkan. Mata Wu Meng melotot marah saat darah mengalir keluar darinya. Darah yang keluar dari bibir, telinga, dan lubang hidungnya belum kering, membuatnya tampak jahat dan menakutkan. Xiao Chen meletakkan tangannya di Wu Meng untuk memeriksa luka-luka Wu Meng. Kemudian, dia berpikir keras untuk beberapa saat. 2 pedang di dada Wu Meng tidak fatal.
Yang fatal adalah Wu Meng benar-benar menguras tenaganya dalam pertempuran, menghabiskan energi jiwa, ki, dan darahnya. Meskipun Wu Meng belum mati, dia sudah menghembuskan napas terakhirnya. Xiao Chen datang terlambat. Tanpa lelaki tua berjubah abu-abu itu harus melakukan apapun, Wu Meng akan mati. Tidak terbunuh oleh orang lain, tetapi bertarung sampai mati karena kelelahan. Ketika Xiao Chen melihat luka-luka Wu Meng, dia menyadari bahwa Wu Meng bisa menghindari semua ini. Selama Wu Meng mengaktifkan armor pertempuran paduannya, dia bisa melarikan diri, mengingat kekuatannya. Namun, Wu Meng tidak ingin mengungkap identitasnya, jadi dia memilih untuk bertarung sampai mati. Wosh, wosh, wosh. Beberapa sosok lagi tiba di halaman. Mereka adalah Nang Wong Feng dan yang lainnya, yang telah bergegas. Setelah melihat bahwa Wu Meng belum kembali bahkan ketika langit cerah, Xiao Chen dengan tegas mencari Wu Meng. Yang lainnya lebih lambat dan baru saja tiba. Kakak Wu, Nang Wong Feng dan yang lainnya segera menunjukkan ekspresi kesakitan pada keadaan Wu Meng. Hanya Mo Chen yang dengan tenang memeriksa luka-luka Wu Meng. Aku telah menyegel segel ilahinya untuk mencegah jiwanya tersebar. Dia tidak akan mati, jadi jangan terlalu sedih. Mo Chen, jaga dia. Aku akan pergi sebentar dan segera kembali, kata Xiao Chen lembut sebelum menoleh ke pria tua berjubah abu-abu itu. Tatapan sinis melintas di mata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Namun, dia tidak membiarkan kebencian menguasai akal sehatnya. Dia melotot ke arah Xiao Chen dan segera mundur. Sungguh malang, membiarkan orang seperti itu hidup akan meninggalkan potensi bencana. Namun, dia mengambil inisiatif untuk mundur, jadi tidak ada alasan untuk membunuhnya sekarang. Xiao Chen melihat sekeliling dan melihat lubang di dinding paviliun utama. 10 ketua asosiasi dan Su Ye menatapnya dengan ekspresi aneh. Wosh! Xiao Chen merentangkan tangannya dan melayang ke udara, diikuti oleh gambar naga. Klop, klop, klop. Langkah kaki yang tergesa-gesa namun gugup terdengar saat 10 ketua asosiasi mundur beberapa langkah secara bersamaan. Pengawal kaisar berdaulat mereka bergerak maju, melindungi mereka saat mereka menatap Xiao Chen dengan waspada. Seperti kata pepatah, ada keamanan dalam jumlah. Hanya dengan mempertimbangkan kaisar berdaulat 3 vena saja, sudah ada beberapa dari mereka di paviliun utama ini. Namun, bahkan berkumpul bersama untuk menghadapi Xiao Chen, mereka merasakan tekanan yang mengerikan dan tidak berani meremehkannya. Alasannya tidak perlu dikatakan lagi. Ada garis keturunan naga Azure kerajaan, energi jiwa kaisar berdaulat 3 vena dari api ilahi penguasa iblis, seni 10.000 naga, yang telah diwariskan selama zaman yang tak terhitung jumlahnya, dan hati Xiao Chen yang keras kepala dan murni. Bagaimana mungkin sekelompok orang ini menghadapi semua ini? Bahkan kaisar berdaulat 4 vena akan menerima tekanan seperti gunung dan merasa waspada setiap saat jika Xiao Chen tidak dengan sengaja menarik auranya. Siapa kamu? Mengapa kamu menerobos masuk ke kediaman pribadi orang tua ini dan membunuh pengawalku? Liu Zhang dari paviliun harta karun melimpah menanyai Xiao Chen sambil berteriak. Saat bersembunyi di balik banyak pengawalnya, dia menatap tajam ke arah Xiao Chen. Tepat setelah Liu Zhang berbicara, Su Yu membungkuk sedikit dan berkata, "Salam, Inspektur Utusan." Iblis kembar hujan berkabut, yang berada di samping, juga membungkuk dan menyapa Xiao Chen dengan hormat. Apa? Keributan besar terjadi di antara 10 ketua asosiasi. Mereka menunjukkan ekspresi aneh dan menarik. Xiao Chen baru saja tiba di paviliun hujan berkabut tadi malam. Lebih tepatnya, baru sekitar 12 hingga 14 jam yang lalu. Meskipun para ketua asosiasi tahu bahwa inspektur utusan baru itu masih muda, mereka tidak memiliki potretnya. Dalam hati mereka, mereka merasa bahwa inspektur utusan baru itu hanyalah seorang anak kecil yang tidak menimbulkan ancaman. Jadi, mereka tidak mengaitkan inspektur utusan baru itu dengan orang yang mereka lihat. Ketika para ketua asosiasi mendengar kata-kata Su Ye, mereka merasa terkejut. Mereka terkejut bahwa orang yang membunuh pedang kembar petir adalah inspektur utusan baru itu. Yang lebih mengejutkan, inspektur utusan itu sangat berbeda dari anak yang dikabarkan tidak berpengalaman itu. Salam, inspektur utusan. Apapun yang terjadi, Xiao Chen memegang sertifikat pengangkatan aliansi surgawi, yang menjadikannya atasan mereka. Bahkan jika mereka tidak ingin tunduk,
mereka tetap tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat yang mencolok. Kalian boleh mengabaikan formalitas, kata Xiao Chen acuh tak acuh. Kemudian, dia berjalan mendekat. Berbagai ketua asosiasi berpisah untuk membuka jalan baginya. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung duduk di kursi tuan rumah. Silakan duduk, tidak perlu berdiri, kata Xiao Chen dengan tenang. Fatih Wei dari Asosiasi Pedagang Sembilan Kuali tertawa terbahak-bahak dan berkata, bertemu langsung denganmu lebih baik daripada mendengar tentangmu. Tuan Inspektur utusan benar-benar naga di antara manusia. Kau luar biasa tampan dan sangat terampil. Keanggunan heroikmu membuat gendut ini tunduk hanya dengan satu tatapan. Namun, gendut ini tiba-tiba teringat bahwa ada sesuatu yang mendesak terjadi di rumah. Selirku yang ke-87 tampaknya akan segera melahirkan. Aku pasti akan pergi ke paviliun hujan berkabut untuk menyampaikan permintaan maaf dan kompensasi sebelum matahari terbenam. Maaf tentang itu, aku benar-benar harus pergi sekarang. Dengan gendut yang mencoba menyelinap pergi, para ketua asosiasi lainnya segera mengutuknya sebagai orang yang tidak tahu malu di dalam hati mereka. Namun, karena sudah ada preseden, mereka semua angkat bicara dan juga mengaku memiliki masalah yang mendesak. Mereka yang tidak dapat memikirkan alasan hanya menggunakan alasan yang sama seperti gendut itu, mengatakan bahwa selir mereka akan melahirkan dan bahwa mereka akan pergi ke paviliun hujan berkabut malam itu untuk menyampaikan permintaan maaf. Jelas, suasananya sekarang tidak begitu tepat. Tidak seorang pun tahu apakah teman inspektur utusan itu akan selamat, dan amarahnya mungkin belum mereda. Liu Zhang dari paviliun harta karun berlimpah kehilangan muka dan sangat marah. Jika ketua asosiasi lainnya tetap tinggal, mereka akan merasa tidak tahan berada di antara keduanya. Lebih jauh lagi, jika Xiao Chen memilih momen ini untuk mempersulit mereka, mereka sama sekali tidak siap untuk itu. Para ketua asosiasi harus kembali dan berdiskusi dengan faksi-faksi di belakang mereka terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Kemudian, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk memutuskan apakah mereka akan pergi ke paviliun hujan berkabut atau tidak. Itu tidak akan seperti situasi saat ini, di mana mereka lengah dan tidak siap ketika menghadapi inspektur utusan yang kuat. Xiao Chen menatap si gendut ini. Yun Fei adalah orang yang menyelidiki informasi Asosiasi Pedagang Sembilan Kuali. Si gendut Wei memang memiliki 87 selir, jadi dia tidak berbohong. Namun, kamu menerima selirmu yang ke-87 hanya 4 bulan yang lalu. Jika dia melahirkan secepat ini, jelas itu bukan anakmu. Tidak perlu terburu-buru kembali. Aku akan membantumu menemukan seseorang untuk membunuhnya besok dan menyelesaikan semuanya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Su Ye, yang berada di samping, tidak bisa menahan tawa. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia mengabaikan upaya si gendut untuk menjelaskan. Beralih ke yang lain, dia berkata dengan serius, semuanya tidak perlu bertele-tele. Ada pepatah yang bagus, datang lebih awal tidak sebaik datang pada saat yang paling tepat. Karena semua orang kebetulan ada di sini, mari kita bahas apa yang terjadi tadi malam. Karena Xiao Chen sudah bertemu mereka, tentu saja, dia tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi. Baguslah kalau semua orang tidak pergi. Tetaplah di sini. Kesampingkan masalah lain, meskipun kamu adalah inspektur utusan, jika masalah pembunuhan pengawal kaisar berdaulatku sampai ke ketua aliansi Hua Tianyang, akal sehat tidak akan memihakmu. Orang tua ini menghormatimu, karena kamu adalah inspektur utusan tuan. Namun, kamu harus memberiku pertanggungjawaban hari ini. Kalau tidak, orang tua ini tidak akan membiarkan semuanya begitu saja. Liu Zhang dari paviliun harta karun berlimpah menunjukkan ekspresi dingin, mengambil inisiatif untuk mempersulit keadaan. Kemudian, dia menatap Xiao Chen sambil mengambil cangkir tehnya. Tidak peduli apa, mereka adalah kaisar berdaulat. Bagaimana kamu bisa membunuh mereka begitu saja? Bahkan jika mereka salah, mereka adalah orang-orang dari aliansi surgawi. Apakah perlu bersikap begitu kejam? Inspektur utusan tuan, kamu harus mempertanggungjawabkan ini. Kalau tidak, kemarahan Liu tua tidak akan mereda. Kontribusi paviliun harta karun berlimpah bagi aliansi surgawi adalah yang terbesar di dinasti Yanwu. Tidak peduli apapun, kau harus memberinya muka. Liu Zhang dari paviliun harta karun berlimpah telah mapan di ibu kota kekaisaran selama bertahun-tahun.
Koneksi dan prestisenya di antara 10 asosiasi pedagang teratas membuat kata-katanya sangat berbobot. Liu Zhang hanya membuat pernyataan sederhana, dan kepala aliansi lainnya menimpali. Namun, kepala aliansi lainnya menggunakan nada yang lebih lembut. Jika Xiao Chen tidak menunjukkan kekuatannya sebelumnya, kata-kata mereka akan sangat kasar dan sengaja dibuat ambigu. Jin Bao dari Asosiasi Pedagang Esensi Emas menunjukkan senyum dingin yang penuh arti saat dia mengutak-atik 3 mutiara harta karun di tangannya. Jin Bao ingin melihat bagaimana inspektur utusan baru ini, yang memiliki aura luar biasa meskipun masih sangat muda, akan berurusan dengan rubah tua yang licik seperti Liu Zhang. Apakah Xiao Chen naga sejati atau naga palsu? Orang tidak dapat membedakan keduanya hanya dengan melihat sikapnya yang mengesankan. Fatih Wei dari Asosiasi Pedagang 9 Kuali tampaknya sedang memikirkan apakah selirnya akan melahirkan anaknya atau tidak, tampaknya tidak menyadari segala sesuatu di sekitarnya. Ketika ketua asosiasi yang lain melihat situasi ini, mereka bersorak dalam hati. Selama Liu Zhang dari Paviliun Harta Karun melimpah menyelidiki masalah ini, yang menyebabkan keributan besar, itu akan baik-baik saja. Jika itu mencegah inspektur utusan ini memeriksa catatan keuangan mereka, itu akan menjadi yang terbaik. Jika Xiao Chen tidak dapat menangani ini dengan benar, ketua asosiasi yang netral akan segera bergabung dengan barisan Liu Zhang. Ruangan yang tampaknya tenang itu sebenarnya dipenuhi dengan rencana jahat, motif tersembunyi, arus bawah, dan bahaya yang tak terbatas. Xiao Chen tidak memberikan jawaban langsung. Dia hanya menatap Su Ye dan berkata, Master Paviliun Su Ye, bagaimana menurutmu? Su Ye merasa terkejut setelah mendengar itu. Jelas, dia tidak menyangka Xiao Chen akan melempar bola ke lapangannya. Momen ini mengejutkan banyak orang, menyebabkan mereka memusatkan perhatian pada Su Ye. Xiao Chen memaksa Su Ye untuk menyatakan pendiriannya. Tidak ada jalan mundur. Semua orang menatapnya, mencegahnya menghindari masalah. Su Ye berpikir cepat. Dalam sekejap mata, pertimbangan yang tak terhitung jumlahnya terlintas di hatinya. Namun, dia segera menyadari bahwa dia tahu segalanya tentang Liu Zhang tetapi tidak banyak tentang Xiao Chen. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa sepenuhnya menyinggung Xiao Chen untuk saat ini. Selain itu, Xiao Chen tidak menunjukkan permusuhan apapun ketika mereka saling menguji di paviliun hujan berkabut. Namun, Su Ye tidak menyangka komentar Xiao Chen yang tampak bercanda tentang menariknya keluar dari sungai akan diuji secepat itu. Sepertinya ada kesalahpahaman di sana. Masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa inspektur utusan itu bersalah. Tidak akan terlambat untuk menegakkan keadilan bagi ketua asosiasi Liu setelah kita menyelidiki dengan benar, kata Su Ye lembut dengan sikap tidak tergesa-gesa. Suara Su Ye tidak keras, tetapi semua orang mendengarnya dengan jelas. Orang-orang yang ingin mendukung Liu Zhang segera menyerah. Kata-kata Su Ye terdengar adil, tetapi pada kenyataannya, dia memihak Xiao Chen. Keributan yang ingin ditimbulkan Liu Zhang diselesaikan dengan kata kesalahpahaman. Yang lebih penting, kata-kata Su Ye berarti bahwa dia telah memihak, memaksa semua orang untuk berpikir 2 kali. Xiao Chen tersenyum tipis dan menatap Liu Zhang dari Paviliun Harta Karun berlimpah. Meskipun dia tidak berbicara, pesannya jelas. Karena Master Paviliun Su Ye sudah mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman, Anda tidak akan menikmati dukungan populer bahkan jika Anda ingin menimbulkan keributan. Kesalahpahaman. Liu Zhang tertawa dingin, lalu berkata dengan acuh tak acuh, mereka yang berjalan di jalan yang berbeda tidak dapat membuat rencana bersama. Sepertinya orang tua ini tidak perlu tinggal di sini. Liu Zhang berdiri, ingin pergi. Namun, dia merasa kecewa karena tidak ada yang berdiri bersamanya. Sambil mengumpat dalam hatinya, Liu Zhang menunjukkan ekspresi cemberut saat dia dengan cepat berbalik untuk pergi. Namun, sebuah suara dingin terdengar ketika Liu Zhang mencapai pintu, membuatnya membeku. Jika kamu berani keluar dari ruangan ini tanpa izinku, Xiao ini berani memperlakukanmu sebagai orang yang bukan dari aliansi surgawi. Suara dingin Xiao Chen yang bergema di paviliun membuat Liu Zhang dari Paviliun Harta Karun berlimpah membeku. Xiao Chen hanya mengucapkan beberapa kata sederhana. Namun, semua orang jelas merasakan niat membunuh yang dingin dan tanpa emosi yang keluar dari tubuhnya. Suasana di ruangan itu langsung berubah agak berat.
Selain detak jantung dan desiran angin, tidak ada suara lain. Apakah ini hanya bualan, atau apakah Xiao Chen benar-benar akan membunuh? Para ketua asosiasi dari Asosiasi Pedagang Bawahan Aliansi Surgawi ini tidak tahu. Mereka semua mengintip Xiao Chen. Namun, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun, tampak dingin dan tak terduga. Sialan, Liu Zhang mengutuk dalam hatinya. Wajahnya, yang membelakangi Xiao Chen, berubah sangat cemberut. Terlepas dari apakah dia maju atau mundur, dia berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan di hadapan Xiao Chen dalam bentrokan pertama mereka. Ini sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan. Sekarang, maju dan mundur sama-sama sulit. Liu Zhang tidak berani bertindak gegabah. Liu Zhang sekarang merasa agak takut bahwa Xiao Chen akan mengabaikan segalanya dan menebasnya. Xiao Chen jelas hanyalah seorang kaisar penguasa satu Vena. Akan tetapi, kekuatan yang ditunjukkannya menghalangi para pengawal kaisar penguasa tiga Vena untuk mengambil tindakan. Lelaki tua berjubah abu-abu tadi juga telah menghilang entah kemana. Jika lelaki tua berjubah abu-abu itu masih ada, Liu Zhang akan merasa yakin untuk bertahan hidup bahkan jika Xiao Chen menyerang. Sekarang, dia tidak berani bertaruh. Hasil terbaik bagi Liu Zhang adalah jika seseorang berdiri dan membantunya menanggung sebagian tekanan. Akan tetapi, tidak seorang pun di paviliun itu yang membelanya, yang membuatnya semakin bingung. Aku tidak bisa mundur. Begitu aku mundur, aku akan kehilangan semua gengsiku. Jika kabar bahwa seorang anak yang tidak berpengalaman membuatku takut menyebar, bagaimana aku bisa mempertahankan posisiku di ibu kota kekaisaran yang kejam? Karena kau ingin bermain, lelaki tua ini akan ikut bermain. Dalam kasus terburuk, lelaki tua ini akan ikut denganmu. Saat Liu Zhang memikirkan itu, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh di belakangnya berlipat ganda, meningkat dengan cepat. Xiao Chen dengan santai menggerakkan tangan kanannya, membentuk segel 7 pembunuh milik Sekte Buddha. Niat membunuh Xiao Chen seakan menghentikan waktu saat menembus tubuh Liu Zhang, seperti embun beku yang menyebar melalui anggota tubuh, tulang, dan organ dalamnya. Selama Liu Zhang berani bertindak gegabah, Xiao Chen akan membunuhnya tanpa ampun. Ketua Asosiasi Liu, kembalilah dulu. Tidak akan terlambat untuk pergi setelah mendengar apa yang dikatakan Inspektur Utusan, saran Su Ye lembut sambil sedikit mengernyit. Dia tidak ingin melihat Xiao Chen mengambil sikap yang terlalu kuat. Jin Bao dari Asosiasi Pedagang Golden Essence tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Kau sudah ketakutan sampai-sampai ingin mengompol. Tidak disangka kau masih memasang muka yang kuat. Xiao Chen tersenyum tipis. Kemudian, ia dengan santai menebarkan niat membunuhnya sebelum berkata, Ketua Asosiasi Liu, silakan duduk. Liu Zhang perlahan duduk dengan ekspresi cemberut. Namun, ia tidak lagi bersikap sombong seperti sebelumnya. Ketua asosiasi lainnya merasa agak menyesal. Bahkan Liu Zhang pun menyerah di hadapan Xiao Chen. Bagaimana mereka akan menghadapi inspektur utusan baru ini? Xiao Chen segera menatap wajah 10 ketua asosiasi sebelum mengeluarkan tumpukan catatan keuangan. Kemudian, ia perlahan menumpuknya. Catatan keuangan. Tuan Xiao, apa maksudmu dengan ini? Apakah kau bermaksud mengaudit kami saat kau tiba? Apakah kau tidak mempercayai kami? Orang yang berbicara adalah Ketua Asosiasi Paviliun Harta Karun Surgawi. Catatan keuangan adalah hal yang sensitif, terutama milik Asosiasi Pedagang Bawahan Aliansi Surgawi. Ketika semua orang melihat catatan keuangan, mereka menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Bahkan Jin Bao dari Asosiasi Pedagang Golden Essence yang tenang dan Fatih Wei dari Asosiasi Pedagang Nine Cauldron yang tidak berpikir panjang pun menunjukkan ekspresi yang agak serius. Semua orang memandang Xiao Chen, menunggu untuk melihat bagaimana Xiao Chen akan menanggapi. Tuan Xiao, saya telah memeriksa catatan keuangan ini sebelumnya, kata Su Ye sambil mengangkat alisnya. Senyumnya tampak agak dingin. Setiap orang memiliki batasnya sendiri. Jelas, catatan keuangan ini adalah batasnya bagi semua orang di sini. Jika Xiao Chen berani melakukan sesuatu tentang catatan keuangan, dia akan menyinggung semua orang di sini, memaksa mereka ke dalam kesulitan yang putus asa. Jin Bao terus mengutak-atik 3 mutiara di tangannya sambil berkata, Tuan Inspektur Utusan, saya ingin menceritakan sebuah kisah kepada Anda. Sebelumnya, seseorang ingin melakukan audit atas kemauannya sendiri.
Jin Bao berhenti berbicara di sini. Xiao Chen mengerti apa yang dimaksud Jin Bao, tetapi dia masih bertanya, lalu. Jin Bao menjawab dengan tenang, tidak ada lalu. Ceritanya berakhir. Mereka yang berani menyentuh batas ini semuanya mati. Yang dimaksud Jin Bao adalah 3 inspektur utusan sebelumnya, menggunakan mereka untuk mengancam Xiao Chen. Tidak, hanya kisahmu yang berakhir. Ceritaku baru saja dimulai. Maukah kau mendengar ceritaku? Xiao Chen bertanya tanpa ekspresi kepada Jin Bao. Jin Bao merasa terkekang. Ia tidak dapat memahami maksud dari pertanyaan ini. Ia berkata, silakan lanjutkan. Wus. Xiao Chen berdiri dan menepuk-nepuk catatan keuangan dengan lembut, semuanya berubah menjadi abu. Pemandangan ini membuat semua orang tercengang, membingungkan mereka. Tidak ada masalah dengan catatan keuangan. Karena Master Pavilion Su telah memeriksanya, bagaimana mungkin aku menemukan masalah? Kata-kata ini seharusnya membuat berbagai ketua asosiasi merasa senang. Namun, Liu Zhang dan yang lainnya merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Setelah jeda, Xiao Chen berkata, menurut aturan aliansi surgawi, asosiasi pedagang bawahan perlu menyerahkan 60% dari keuntungan mereka ke markas besar setiap tahun. Semua orang mengikuti aturan ini dalam beberapa tahun terakhir. Hari ini, saya tidak datang untuk mengaudit catatan keuangan atau mempersulit semua orang. Saya di sini untuk memberikan manfaat kepada semua orang. Berbagai asosiasi pedagang hanya perlu menyerahkan 40% dari keuntungan ke markas besar mulai hari ini. Kata-kata Xiao Chen segera membuat ekspresi 10 ketua asosiasi berubah. Hahaha, inspektur utusan benar-benar murah hati, mengurangi 20% beban sekaligus. Namun, saya setia kepada aliansi surgawi. Langit, matahari, dan bulan dapat menjadi saksi. Wei ini bukanlah seseorang yang tamak akan keuntungan kecil, bukan orang yang picik. Kekuatan aliansi surgawi memungkinkan kita untuk membangun diri di ibu kota kekaisaran. Saya bersedia melanjutkan tarif sebelumnya, kata Fatih Wei dengan angkuh, berdiri dan menepuk dadanya. Melihat Xiao Chen hendak berbicara, Wei Dexin berkata, Tuanku, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Hatiku sudah bulat, tidak perlu menasihatiku lebih jauh. Xiao Chen tersenyum dingin dalam hatinya. Meskipun dikatakan 60% di masa lalu, catatan keuangan sebenarnya dipalsukan. Keuntungan yang diserahkan ke markas besar aliansi surgawi sebenarnya kurang dari 20%. Sisanya dibagi antara asosiasi pedagang dan klan bangsawan secara rahasia. Selama beberapa tahun, apa yang diserahkan bahkan kurang dari 10%. Sejak Xiao Chen datang ke sini, dia tentu tidak akan membiarkan hal-hal seperti itu berlanjut. Yang terpenting, ini memengaruhi keuntungannya sendiri. Kemudian, Xiao Chen melihat bahwa yang lain ingin meniru Fatih Wei, ingin mengekspresikan pendirian mereka. Xiao Chen mengangkat tangannya untuk menghentikan semua orang. Kemudian, dia menatap Wei Dexin dan berkata, saya tidak menasihati Anda, saya memberikannya kepada Anda. Ini kontrak baru, lihatlah dulu. Jika tidak ada yang salah dengan itu, ubah saja menjadi 60% dan tanda tangani. Kontrak itu ditulis dengan tinta merah cerah di atas kertas emas. Xiao Chen telah mencap stempel inspektur utusannya dan cap tangannya di bagian bawah. Fatih Wei hanya perlu menandatangani dan mencap stempel asosiasi pedagangnya. Sejak saat itu, kontrak ini akan berlaku di asosiasi surgawi, tidak dapat diubah. Fatih Wei memegang kontrak itu dan melihatnya. Dia langsung memucat. Sementara Fatih Wei membaca kontrak itu, Xiao Chen membagikan salinan kontrak yang sama. Kalian semua hanya perlu mengikuti 40%. Tidak perlu mengubahnya. Masa lalu telah diatur ulang, dan catatan keuangan baru akan dibuat. Master Pavilion Su dan Mo Chen, murid Master Kuyun, akan mengawasi bersama. Saya dengan senang hati menyerahkan 40% dari keuntungan setiap tahun ke markas besar aliansi surgawi. Ini akan berlaku mulai hari ini. Setelah membaca baris-baris ini, para ketua asosiasi tidak dapat menahan ekspresi mereka untuk berubah drastis. Sebelumnya, para ketua asosiasi ini telah memalsukan catatan keuangan mereka. Meskipun dikatakan 60% dari keuntungan, itu hanya 10 atau 20% dalam kenyataan. Jika mereka menandatangani kontrak ini, mereka harus menyerahkan setidaknya 20% tambahan.
Orang tidak boleh meremehkan 20% ini. Mengingat betapa makmurnya kota Yan, 20% adalah jumlah yang sangat besar. Membuat 10 asosiasi pedagang teratas membayar 20% tambahan merupakan jumlah yang tidak terbayangkan. Mulai saat ini, keuntungan aliansi surgawi selama 1 tahun dapat menyamai 10 tahun, bahkan 100 tahun, di masa lalu. Ketika Xiao Chen, Mo Chen, dan Bauer mengaudit catatan keuangan, mereka telah menghitung bahwa asosiasi pedagang ini akan sangat diuntungkan dengan menyerahkan hanya 40% dari keuntungan mereka, dengan asumsi bahwa catatan keuangan itu benar. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Setiap asosiasi pedagang memiliki klan bangsawan di belakang mereka. Beberapa bahkan memiliki koneksi ke istana kerajaan. Keuntungan yang mereka gelapkan sebagian besar masuk ke klan bangsawan dan istana kerajaan ini. Jika kepala asosiasi ini menandatangani kontrak baru, pada dasarnya mereka akan memutuskan hubungan dengan klan bangsawan ini. Ini membutuhkan keberanian yang besar. Tujuan sebenarnya dari kontrak baru bukanlah untuk menekan asosiasi pedagang tetapi untuk mengusir klan bangsawan yang mengisap darah aliansi surgawi. Xiao Chen ingin mengangkat tumor itu. Namun, tumor itu telah menyebar jauh ke dalam sumsum tulang, menyatu dengan tubuh. Akan sulit untuk menghindari cedera pada tubuh saat mencoba mengangkatnya. Jika Xiao Chen tidak memiliki tekad seperti itu, keuntungan aliansi surgawi di dinasti Yanwu pada akhirnya akan habis. Identitas inspektur utusan Xiao Chen hanya lelucon, tidak layak disebut. Ketika penyakit menyerang organ vital, seseorang harus berani mengambil risiko kematian, menggunakan obat paling ampuh untuk mencoba bertahan hidup. Bagian pertama menggambarkan ketulusan Xiao Chen. Dia tidak akan mengungkit masa lalu catatan keuangan palsu. Bagian kedua menunjukkan ambisinya. Dia berharap untuk memulai yang baru dan membangun sistemnya sendiri. Sebenarnya, kontrak baru Xiao Chen cukup menarik. Namun, mengatur ulang ke nol bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam banyak situasi. Orang tua ini tidak akan menandatangani kontrak baru ini. Saya lebih suka meninggalkan aliansi surgawi daripada menandatanganinya. Liu Zhang dari Paviliun Harta Karun melimpah mengamati kontrak itu dengan dingin dan segera menyadari tujuannya, jadi dia dengan tenang mengeluarkan ancaman. Xiao Chen mengulurkan tangannya untuk mengundang. Kemudian, dia berkata, tinggalkan pernyataan tertulis bahwa Anda dengan sukarela meninggalkan aliansi surgawi, lalu Anda boleh pergi. Senyum dingin muncul di wajah Liu Zhang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, prajurit. Bawakan saya tinta dan kuas. Setelah beberapa saat, sebuah pernyataan tertulis dengan segel Paviliun Harta Karun melimpah dan kep tangan Liu Zhang, yang berisi setetes darah esensi dan energi jiwanya, sampai ke tangan Xiao Chen. Xiao Chen, simpan baik-baik. Setelah membuat pernyataan keluar dari aliansi surgawi, Liu Zhang tidak lagi bersikap sopan kepada Xiao Chen, langsung menyapanya dengan namanya. Suatu hari, kau akan memohon pada orang tua ini untuk menarik kembali pernyataan tertulis ini. Ayo pergi. Liu Zhang menatap lurus ke arah Xiao Chen dengan pandangan meremehkan, lalu berbalik untuk pergi. Sambil mempertahankan ekspresi tenang, Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, apakah ada orang lain yang ingin pergi? Kau bisa saja membuat pernyataan tertulis seperti yang dilakukan Liu Zhang, dan kau boleh pergi. Meninggalkan aliansi surgawi, hanya seseorang seperti Liu Zhang dari Paviliun Harta Karun berlimpah, yang memiliki banyak harta dan koneksi, yang tidak akan takut akan hal itu. Ketua asosiasi lainnya harus mempertimbangkan hal ini dengan hati-hati, mereka tidak memiliki keyakinan seperti itu. Tuan Xiao, apakah kau mengizinkan orang tua ini untuk kembali dan membahas ini sebelum membuat keputusan? Bagaimanapun, masalah ini sangat penting dan memengaruhi banyak hal. Orang tua ini tidak dapat membuat keputusan seperti itu dengan mudah, kata Ketua Asosiasi Paviliun Harta Karun Surgawi sambil gemetar saat memegang kontrak baru. Tidak perlu terburu-buru, luangkan waktu untuk mempertimbangkannya. Hal yang sama berlaku untuk kalian semua. Sulit untuk membuat keputusan, tetapi pada akhirnya Anda harus melakukannya. Saya akan memberi Anda waktu 30 menit. Saya tidak takut untuk mengatakan ini, dalam hidup saya membenci orang yang hidup dari satu pihak tetapi malah membantu pihak lain. Anda bisa melupakan hal-hal seperti mengambil sumber daya aliansi surgawi dan diam-diam bekerja sama dengan pihak luar untuk membagi keuntungan.
Tinggalkan aliansi surgawi atau tanda tangani kontrak baru. Semua orang akan berada di perahu yang sama. Selama saya masih hidup, saya tidak akan membiarkan Anda menderita. Pertimbangkan baik-baik untung dan ruginya. Saya yakin Anda dapat mengambil keputusan. Jin Bao terus mengutak-atik 3 mutiara di tangannya. Menatap lurus ke arah Xiao Chen tanpa menunjukkan senyum, dia bertanya dengan acuh tak acuh, Tuan Xiao, apakah Anda membutuhkan jin ini untuk membuat keputusan sekarang? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak perlu. Anda bisa pergi. Terima kasih banyak. Jin Bao tersenyum tipis. Kekaguman melintas di hatinya. Orang ini tampak seperti dia tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi, berperilaku sombong. Namun, dia tidak bodoh dan tidak berani menyinggung Liu Zhang dan saya secara bersamaan. Saya akan mengambil kembali kontrak baru dan memikirkannya dengan hati-hati. Saya pasti akan segera memberikan jawaban yang memuaskan kepada Tuan Xiao. Jin Bao mengambil kontrak baru dan bersiap untuk pergi. Silakan tunggu sebentar. Xiao Chen berdiri dan berjalan mendekat, menyusul dengan tenang. Kebingungan melintas di mata Jin Bao. Kemudian, dia berbalik dan bertanya, ada apa? Saya akan mengantarmu pergi. Bang, tanpa peringatan apapun, garis keturunan naga azure kerajaan Xiao Chen meletus, dan matanya berubah menjadi emas. Tinju naga tertinggi, hanya akulah yang tertinggi. Apa yang tertinggi? Di seluruh dunia, hanya aku yang dihormati. Sebuah bayangan naga biru menyatu, mewujudkan bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk gambar 10.000 naga kuno dengan naga biru sebagai makhluk tertinggi. Bahkan Kaisar Penguasa 4 Vena mungkin tidak dapat memblokir kekuatan jurus terkuat tinju naga tertinggi yang digerakkan oleh garis keturunan naga biru kerajaan. Terkejut, Jin Bao tidak dapat bereaksi sebelum pukulan Xiao Chen membuatnya terlempar. Boom! Jin Bao menabrak pembatas di tanah. Pembatas, yang diperkuat oleh banyak formasi, retak. Seluruh halaman bergetar hebat saat kekuatan garis keturunan naga biru kerajaan bertahan. Udara menindas yang datang dari Xiao Chen menghalangi orang lain untuk menatapnya langsung. Ini bukan udara atau aura Kaisar Penguasa 1 Vena. Puci, Jin Bao memuntahkan seteguk darah. Pukulan ini hampir membunuhnya, mengirimnya ke perbatasan hidup dan mati. Jika Xiao Chen mau, dia bisa meninju lagi dan membunuh Jin Bao. Banyak ketua asosiasi di paviliun itu menarik napas dalam-dalam, hawa dingin menjalar di punggung mereka. Dibandingkan dengan Liu Zhang, Jin Bao ini bahkan lebih sulit dipahami di antara 10 ketua asosiasi. Jin Bao menyembunyikan informasi penting dan seperti ular berbisa. Hal ini menimbulkan rasa takut pada orang lain, mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Tidak seorang pun pernah membuat Jin Bao dalam keadaan seperti itu sebelumnya. Ketua asosiasi, kedua pengawal Jin Bao mengangkat Jin Bao. Melihat luka-lukanya membuat mereka marah. Niat membunuh tampak di mata kedua pengawal itu saat mereka melotot ke arah Xiao Chen. Jin Bao mengerahkan seluruh tenaganya yang tersisa untuk mencengkeram kedua pengawal itu. Kemudian, dia berkata dengan mata merah, berhenti. Jangan bersikap kasar kepada Tuan Xiao. Jin Bao sangat berterima kasih kepada Tuan Xiao karena telah mengantarku pergi. Ayo pergi. Jin Bao merasa sangat hancur dan bingung. Apapun yang terjadi, dia tidak menyangka Xiao Chen akan menyerangnya saat Xiao Chen tidak menyerang Liu Zhang. Terlebih lagi, Xiao Chen mengejutkannya. Meskipun Jin Bao sangat marah hingga ingin membunuh, dia tidak membiarkan perasaannya mengalahkan akal sehatnya. Dia tahu bahwa jika pengawalnya berani menyerang Xiao Chen, dia akan mati. Oleh karena itu, dia menahan rasa sakit dan berterima kasih kepada Xiao Chen atas pukulannya. Xiao Chen menatap dingin saat para pengawal membawa Jin Bao pergi sebelum cahaya keemasan di matanya memudar. Dia tetap tenang, tidak menunjukkan banyak emosi di wajahnya. Sungguh kejam. Kejutan melintas di mata Su Ye. Sebelumnya, Xiao Chen diam-diam bertanya padanya bagaimana Wu Meng bisa terluka. Tanpa banyak berpikir tentang pertanyaan itu, dia memberitahu Xiao Chen bagaimana Jin Bao tiba-tiba menyerang Wu Meng. Su Ye tidak menyangka Xiao Chen akan membalas dendam terhadap Jin Bao. Xiao Chen menggunakan cara yang sama untuk melukai Jin Bao, dengan tambahan rasa penasaran, seperti yang digunakan Jin Bao untuk melukai Wu Meng. Melihat Xiao Chen melukai Jin Bao, banyak ketua asosiasi merasa terkejut dan mengambil keputusan dalam hati mereka.
Sekarang setelah Xiao Chen menyinggung Jin Bao dan Liu Zhang, dia mungkin tidak akan terus menjadi inspektur utusan. Tidak peduli seberapa kuat pendirian Xiao Chen, dia seharusnya tidak menyinggung keduanya secara bersamaan. Jika Xiao Chen bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melindungi orang-orang yang senasib dengannya? Namun, beberapa orang juga berpikir berbeda. Jika Xiao Chen berani menyinggung Jin Bao dan Liu Zhang, mungkin dia benar-benar memiliki dukungan yang kuat. Tuan Xiao, ini adalah pernyataan tertulis orang tua ini. Harap simpan untuk saat ini. Ketua Asosiasi Paviliun Harta Karun Surgawi membuat keputusannya dan menyerahkan pernyataan tertulis kepada Xiao Chen. Baiklah, saya akan menyimpannya dengan aman. Ketua Asosiasi Li, jaga diri baik-baik. Tuan Xiao, ini adalah pernyataan tertulis saya. Dengan seseorang yang memulai, yang lain segera mengikuti. Tak lama kemudian, sebagian besar dari mereka telah pergi, hanya tersisa 3 ketua asosiasi. Tuan Xiao, si gendut ini memutuskan untuk bergaul denganmu. Namun, tidak bisakah aku mengubah kontrak baru ini menjadi 60%? Hehehe, Wei Dexin berkata dengan riang sambil memegang kontrak baru itu. Saya paling suka orang yang loyal. Langit dan bumi dapat membuktikan loyalitas ketua asosiasi Wei, dan matahari dan bulan akan menjadi saksi. Jika Anda dengan sukarela memberikan tambahan 20% dari keuntungan, saya tidak akan mengkhianati loyalitas Anda. Lupakan saja masalah ini, kata Xiao Chen dengan tenang. Dia masih merasa garis bawah si gendut ini agak tak terduga. Xiao Chen akan mempercayainya hanya jika Wei Dexin benar-benar bersedia menandatangani kontrak baru dengan 60%. Kalau tidak, bahkan jika Wei Dexin mendekatinya, dia harus berpikir 2 kali. Tuan Xiao, ini kontrak baru saya. Orang tua ini telah memutuskan. Ketua asosiasi yang tersisa dari Paviliun Linlang dan Asosiasi Pedagang Awan Kuno menandatangani 2 salinan kontrak baru, menyimpan 1 untuk mereka sendiri dan memberikan 1 kepada Xiao Chen. Jaga dirimu, aku tidak akan mengirimmu pergi. Selamat tinggal. Sekarang, hanya Fatih Wei yang tersisa dari 10 ketua asosiasi. Dia masih merasa bimbang. Baiklah, 60%, benar. Saya menandatanganinya. Hidup saya benar-benar pahit. Hiks. Fatih Wei berpura-pura sedih saat menandatangani kontrak baru dengan pembagian 60%. Aku pergi. Selirku yang ke-87 masih menungguku. Aku harap bayi itu benar-benar milikku. Sekarang, semua ketua asosiasi telah meninggalkan ruangan, bahkan pemiliknya, Liu Zhang. Hanya Xiao Chen dan Su Ye yang tersisa. Tuan Xiao, apakah Anda sekarang merasa puas, setelah mengusir 7 dari 10 asosiasi pedagang teratas? Su Ye bertanya dengan agak kasar sambil tersenyum. Xiao Chen tidak keberatan. Dia menoleh dan membalas, apakah Anda merasa puas? Haha, aku hanya seorang master paviliun yang tidak penting. Siapa yang peduli apakah aku merasa puas atau tidak? Su Ye tertawa. Tawanya terdengar menyenangkan, seperti lonceng angin yang berdenting. Orang ini terlahir dengan suara yang bagus. Akan sangat disayangkan jika dia bukan seorang penyanyi. Xiao Chen bisa mendengar kebencian dalam suara Su Ye. Dia telah membantu Xiao Chen hari ini, tetapi dia mengusir 7 asosiasi pedagang, bahkan menyinggung Liu Zhang dan Jin Bao. Dia telah sepenuhnya mengubah situasi tanpa berkonsultasi dengannya. Bagaimana dia bisa puas? Pernahkah kamu mendengar pepatah, mencapai kompromi dengan memasang muka yang kuat? Semakin orang tampak sombong dan galak, menunjukkan keinginan bagi kedua belah pihak untuk menyerah, semakin mereka tidak memiliki rasa aman. Seringkali, mereka hanya melakukan itu untuk memaksakan kompromi, mencoba mendapatkan ruang manuver untuk diri mereka sendiri. Ketika Su Ye mendengar itu, matanya berbinar. Dia tersenyum dan berkata, jadi, kamu sebenarnya sangat baik di dalam hatimu. Kamu hanya dipaksa untuk membuat keputusan seperti itu. Jadi, kamu masih ingin mencapai kompromi. Jika itu niatmu, aku dapat membantumu. Salah, aku orang jahat. Setelah mendapatkan keuntungan, aku tidak akan mengampuni mereka. Sekarang orang-orang ini mundur, mereka bisa melupakan tentang membalikkan keadaan di hadapanku. Xiao Chen tersenyum tipis, langsung membuat Su Ye frustrasi dan membuatnya ingin mengabaikannya. Aku masih belum menjelajahi ibu kota kekaisaran.
Master Pavilion Su, jika Anda ada waktu, maukah Anda menjadi tuan rumah untukku? Xiao Chen bertanya dengan lembut sambil menyerahkan 3 kontrak baru, termasuk milik Fatih Jin, kepada Su Ye. Su Ye ragu-ragu sejenak sebelum menerima kontrak baru itu. Kemudian, dia menjawab dengan agak tak berdaya, aku tidak senggang. Namun, membawa Anda berkeliling untuk membiasakan diri dengan ibu kota kekaisaran adalah bagian dari tugasku. Xiao Chen perlahan mulai memahami sifat ibu kota kekaisaran yang berkembang pesat, kota Yan, saat ia menyusuri jalan-jalan di pagi hari. Terima kasih banyak telah membantu masalah Wu Meng. Sebelum meninggalkan paviliun utama, Xiao Chen telah memeriksa luka-luka Wu Meng lagi. Kemudian, Su Ye meminta iblis kembar hujan berkabut untuk segera menghubungi tabib terkenal di ibu kota kekaisaran untuk membantu mengobati Wu Meng. Ini hanya masalah kecil, bahkan tanpa tabib terkenal, murid Master Ku Yun akan memiliki sarana untuk mengobatinya. Temanmu seharusnya segera pulih. Namun, jika tebakanku benar, dia mengikutiku secara diam-diam, yang mengakibatkan situasi ini, kata Su Ye sambil melirik pemandangan, tampak tidak peduli. Aku akan bertanya padanya saat dia bangun, kata Xiao Chen dengan ekspresi serius. Tentu saja, Xiao Chen tidak akan mengakui bahwa dia yang memulai ini. Teruslah berpura-pura, Su Ye berpikir dalam hati dengan jijik. Tepat saat ia hendak berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas menghampiri mereka berdua. Pendatang baru itu tidak tampak tua, bahkan, ia tampak sangat muda. Dia mengenakan pakaian biru sederhana dengan sulaman Azureluan di kerahnya. Ini adalah utusan dari Paviliun Azureluan, Su Ye menjelaskan. Dia sangat mengenal golongan-golongan utama di ibu kota kekaisaran. Nona memiliki penglihatan yang bagus. Ini pasti Tuan Muda Xiao, kan? Saya punya surat untuk Anda. Mohon diterima. Setelah menyerahkan surat itu kepada Xiao Chen, utusan itu pergi tanpa suara, menghilang dengan cepat ke dalam gelombang orang. Xiao Chen membuka surat itu dan membaca isinya. Salam, seorang biksu rendah hati dari kuil roh tersembunyi, Yuan Zhen. Xiao Chen menyimpan surat itu dan berpikir, itu cepat sekali. Saya baru saja tiba di ibu kota kekaisaran, kota Yan, dan dia sudah menerima berita itu. Dia seharusnya datang untuk mengambil kunci istana abadi Ethereal. Sepertinya saya harus merepotkan Anda untuk menyiapkan kamar pribadi untuk saya di paviliun hujan berkabut 3 hari lagi. Itu mudah. Saya akan meminta seseorang untuk mengaturnya saat kita kembali. Insiden kecil itu tidak memengaruhi suasana hati Xiao Chen. Keramaian dan pemandangan indah ibu kota itu layak untuk ditonton. Namun, Xiao Chen tidak mengajak Su Ye untuk menemaninya jalan-jalan. Sebaliknya, ia ingin menyelidiki sikapnya. Namun, tidak ada yang terburu-buru. Xiao Chen yakin bahwa Su Ye akan lebih terburu-buru daripada dirinya. Xiao Chen menjawab dengan tenang, ambil inisiatif untuk memberikan pukulan. Pertama, hentikan sumber daya aliansi surgawi yang diberikan kepada 7 asosiasi pedagang yang pergi. Kemudian, dukung salah satu asosiasi pedagang yang tersisa. Aku ingin menunjukkan kepada mereka seberapa tinggi asosiasi pedagang yang menerima dukungan penuh dari aliansi surgawi dapat mencapainya. Mengenai tekanan, sementara aku menghadapi tekanan, mereka juga akan menghadapinya. Ini hanya masalah siapa yang bisa bertahan lebih lama. Cahaya terang melintas di mata Su Ye. Dia telah meremehkan Xiao Chen. Sepertinya dia datang dengan persiapan dan tidak mengusir 7 asosiasi pedagang itu begitu saja. Xiao Chen memahami konsekuensi dari tindakannya dengan jelas dan tidak menunjukkan penyesalan apapun. Apakah kamu yakin ingin melakukan itu? Jika Tuanmu Zifeng tidak memberikan izin, aku khawatir itu akan sulit. Paviliun hujan berkabut mengelola sumber daya yang disediakan oleh markas besar aliansi surgawi untuk didistribusikan ke 10 asosiasi pedagang teratas. Dari sudut pandang tertentu, kekuatan sebenarnya ada di tangan Su Ye sebagai Master Paviliun Hujan Berkabut. Jika Su Ye tidak mau, mustahil untuk memotong sumber daya ke 10 asosiasi pedagang teratas. Tidak apa-apa, aku akan memikul semua tanggung jawab. Jika itu menyulitkanmu, serahkan saja padaku untuk mengurusnya. Makna Xiao Chen jelas. Jika kamu tidak mau, pergi saja. Aku akan mengurusnya sendiri. Ekspresi Su Ye berubah. Jelas, dia sedang berdebat dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia berkata,
baiklah, aku berjanji untuk membantu. Namun, aku akan menyimpan 10% dari sumber daya aliansi surgawi setiap saat. Aturan ini tidak dapat diubah di masa mendatang. Xiao Chen berpikir, aku tidak dapat mengatakan bahwa si cantik Su Ye ini begitu berhati hitam. Dia menyimpan 10% barang untuk dirinya sendiri. Aku bertanya-tanya berapa banyak keuntungan yang telah dia hasilkan selama bertahun-tahun. Dia mungkin tidak dapat memonopoli semuanya untuk dirinya sendiri. Jika klan bangsawan Dewa Pedang mendukungnya, maka mereka mengetahuinya. Namun, karena ini sudah jelas dan aku sekarang mengetahui garis bawah pihak lain, akan lebih mudah untuk membahas hal-hal lain. Baiklah, itu kesepakatan. Dari Asosiasi Pedagang Awan Kuno, Paviliun Linlang, dan Asosiasi Pedagang Sembilan Kuali, mana yang harus kita dukung, menurut pendapatmu? Tidak perlu bersikap bermusuhan dengan Su Ye. 10% barang berada dalam kisaran yang dapat diterima Xiao Chen. Paviliun Linlang dan Asosiasi Pedagang Awan Kuno berada di posisi terbawah dari 10 asosiasi pedagang teratas. Mereka juga tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan klan bangsawan dan memiliki kehadiran yang dapat diabaikan. Itulah sebabnya mereka berani menandatangani kontrak baru. Jika Anda ingin mendukung satu, itu hanya Asosiasi Pedagang Sembilan Kuali. Namun, si gendut itu tidak mudah dihadapi. Dia terlihat bodoh dan gila, tetapi pada kenyataannya, dia kompeten dan ambisius. Su Ye memberi Wei Dexin evaluasi yang tinggi. Kemudian, dia melanjutkan, jika Anda tidak khawatir digigit olehnya, tidak ada masalah dengan mendukungnya. Sepertinya itu satu-satunya pilihan. Paviliun Sembilan Kuali tampaknya memiliki nasib yang kuat dengan Xiao Chen. Su Ye menatap Xiao Chen dan tiba-tiba tertawa, saya menemukan bahwa saya benar-benar menemukan Anda agak tak terduga. Pangeran pertama mendukung Paviliun Harta Karun Berlimpah, dan Pangeran ke-13 mendukung Asosiasi Pedagang Esensi Emas. Kedua pangeran ini memiliki kekuatan besar dan mampu merebut tahta. Kau sama sekali tidak gugup. Bisakah kau memberitahuku mengapa kau begitu percaya diri? Apakah kau benar-benar tidak takut mati? Setelah melihat Xiao Chen merenungkan bagaimana cara mendukung Asosiasi Pedagang Sembilan Kuali, Su Ye tidak bisa lagi menahan diri. Karena Raja Yu, Xiao Chen telah menyinggung tiga pangeran. Su Ye sama sekali tidak bisa mengerti orang yang berani menyinggung orang-orang klan kerajaan di kota Yan. Aku bisa memberitahumu, namun, kau harus memberitahuku apa hubunganmu dengan klan bangsawan Dewa Pedang, Xiao Chen membalas dengan tawa lembut sambil mengangkat alis. Tidak ada komentar. Ekspresi Su Ye langsung berubah saat menyebut klan bangsawan Dewa Pedang, bahkan menunjukkan sedikit kedinginan. Xiao Chen berpikir keras. Sepertinya hubungan Su Ye dengan klan bangsawan Dewa Pedang tidak sesederhana yang kukira. Klan bangsawan Dewa Pedang ortodoks dan bergengsi. Bagaimana mereka bisa membiarkan salah satu anggota perempuan mereka secara terbuka menjalankan tempat hiburan? Sebenarnya, ini lebih tidak disukai daripada pedang jahat Simu yang berlatih pedang. Reaksi Su Ye sama seperti malam sebelumnya. Saat Xiao Chen menyebut klan bangsawan Dewa Pedang, dia menjadi kesal. Sepertinya ini tabu baginya. Pasti ada yang lebih dari ini. Itu adalah Paviliun Putri tersenyum. Xiao Chen melihat sekeliling dan melihat paviliun kuno yang bahkan lebih megah dari paviliun hujan berkabut dan menggunakannya untuk mengubah topik pembicaraan. Ya, itu adalah Paviliun Putri tersenyum, kawasan hiburan terbaik di ibu kota kekaisaran, Kota Yan. Di sana terdapat musisi terbaik, penyanyi wanita tercantik, dan tarian pedang yang luar biasa, yang dikenal sebagai yang terbaik di dunia, yang telah diwariskan di Paviliun Putri tersenyum sejak lama. Ketika keranjang peri muncul, bahkan kaisar berdaulat pun akan memberi dengan murah hati. Keuntungan harian mereka mencapai tingkat yang mengerikan. Ketika pembicaraan beralih ke Paviliun Putri tersenyum, beberapa emosi yang rumit, termasuk kekaguman, muncul di mata Su Ye, dan dia dengan cepat melupakan kejadian sebelumnya. Xiao Chen teringat aliansi kawasan hiburan yang disebutkan Mo Chen. Selain paviliun hujan berkabut, semua kawasan hiburan di kota Yan adalah milik aliansi kawasan hiburan. Dengan kata lain, Paviliun Putri tersenyum mewakili aliansi kawasan hiburan. Bagaimana paviliun hujan berkabut dibandingkan dengannya? Su Ye sedikit mengernyit sebelum mendesah,
sebagian besar dari 10 artis utama teratas di ibu kota kekaisaran ada di Paviliun Putri Tersenyum. Paviliun Hujan Berkabut hanya punya satu. Pada akhirnya, perbedaan terbesar adalah akumulasi. Paviliun Putri Tersenyum dapat terus-menerus memelihara para bintang utama, tetapi Paviliun Hujan Berkabut tidak bisa. Tiba-tiba, Xiao Chen teringat satu orang. Dia bertanya, apakah kamu pernah mendengar tentang bintang utama Linglong? Tentu saja, dia telah menempati peringkat di antara 10 bintang utama teratas untuk waktu yang sangat lama. Keterampilannya memainkan pipa tidak tertandingi. Orang-orang bahkan mengatakan bahwa dia sangat terampil sehingga dia menghasilkan musik surgawi. Namun, dia sudah. Bang! Tiba-tiba, Paviliun Putri Tersenyum mengusir seseorang ke jalan, di tengah-tengah kata-kata Suye. Ini segera menyebabkan keributan. Akan selalu ada seseorang yang tidak mengikuti aturan di tempat-tempat kesenangan. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berhubungan dengan seorang penyanyi atau musisi. Hal-hal seperti itu terjadi hampir setiap hari, menarik banyak orang untuk menonton keributan itu. Orang mesum lainnya, kata Suye dengan jijik. Xiao Chen melihat ke sekeliling. Banyak orang keluar dari Paviliun Putri Tersenyum, tampaknya tidak ingin membiarkan orang yang dikeluarkan itu lolos. Seorang pengemis menangkap orang yang dikeluarkan itu. Hahaha, orang bodoh, kau diusir lagi. Kakak sudah bilang jangan masuk, kau hanya akan dipukuli. Namun, kau menolak untuk mendengarkan. Hahaha. Tawa dan senyum pengemis itu menimbulkan kesan yang baik. Xiao Chen merasa bahwa orang yang diusir itu tampak familiar. Namun, ketika Xiao Chen ingin melihat lebih dekat, pengemis itu telah menangkap orang itu di tengah tawa keras dan berkelok-kelok melewati kerumunan, menghilang. Para penjaga Paviliun Putri Tersenyum mengumpat saat mereka mencari-cari tetapi tidak berhasil. Xiao Chen hanya bisa menyerah setelah melihat situasi ini. Ayo pergi, ayo kembali. Setelah Xiao Chen dan Suye pergi, sebuah jendela terbuka di salah satu lantai atas Paviliun Putri Tersenyum. Seorang wanita cantik melihat ke arah pengemis itu. Dia menyipitkan matanya, kekhawatiran mengencangkan alisnya, tampaknya kecewa dan frustrasi.